Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan belajar berkenaan dengan materi fisika. Ya, materi ini, hari ini saya akan mempelajari tentang tekanan udara. Ya, jadi tekanan udara ini dapat ditentukan dengan suatu percobaan. Nama percobaannya adalah Torricelli. Ya. Jadi melalui percobaan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa tekanan udara umumnya sebagai patokan digunakan untuk tekanan udara pada permukaan laut. Ya, adalah sebesar berapa tekanan udara pada permukaan laut itu sebesar 1 atmosfer atau 1 atm. Ya, jadi 1 atmosfer itu sama nilainya dengan 76 cm Hg. Ya, 76 cm air raksa dibacanya gitu. Nah, jadi saya akan share screen terkait dengan materi ini. Baik. Jadi di screen Anda sudah lihat bahwa 1 atmosfer itu adalah 75 cm Hg atau 75 cm air raksa. Nah, sementara 1 atmosfer itu juga sama dengan 1,013 dikali 10 pangkat 5 PA. PA ini Pascal. Ya. Kemudian massa ini ada rho air raksa. Rho air raksa itu adalah massa jenis air raksa itu diketahui 1 kg meter per second pangkat 2. Sementara massa jenis udara 1,3 kg per meter kubik. Sementara 1 Newton itu diketahui 1 kg per second pangkat 2. Nah, terkait dengan tekanan udara, ini formulasi yang digunakan adalah seperti ini. Ya, formulasi umumnya adalah seperti ini. Jadi P itu tekanan sama dengan rho dikali G dikali H. Jadi P itu tekanan udara, satuannya bisa atmosfer, Newton per meter persegi atau Pascal. Sementara rho itu massa jenis zat, ya, apakah zat air raksa, udara atau apapun, tergantung soalnya nanti. Satuannya adalah kilogram meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Sementara G itu adalah gravitasi bumi, ya. Di sini gravitasi bumi itu nilainya adalah ditentukan 9,8 meter per second pangkat 2 atau 10 per meter per second pangkat 2. Sementara H itu adalah tingginya. Nah, untuk mempermudah proses belajar Anda, kita mulai dengan memecahkan satu soal. Oh iya, H ini adalah tinggi zat cair. Bisa dalam satuan meter atau sentimeter. Nah, di dalam soal ini, ini ada soalnya ya. Kita coba selesaikan soal ini. Ya, kita coba selesaikan soal ini. Berapakah tekanan atmosfer bila dinyatakan dalam satuan Newton per meter persegi? Ya, di mana diketahui 1 atmosfer itu sama dengan 76 cm raksa. Nah, untuk memecahkan soal tersebut, ya, maka kita gunakan rumus yang tadi. Ya, di rumus yang tadi telah ditentukan bahwa P sama dengan rho dikali G dikali H. Rho kita tadi 13.600 kg per meter kubik. Ya, rho-nya. Kenapa? Karena di sini diketahui rho air raksa. Kemudian G-nya 9,8 ya, ketetapan. Sementara di sini diketahui 1 atmosfer 76 cm Hg. Nah, kita pakai yang 76 cm Hg. Ya, berarti dikali 76. Sehingga dapat 13.600 dikali 9,8 dikali 76 cm. Nah, tetapi karena di sini rho-nya menggunakan meter, kemudian ininya juga menggunakan meter, gravitasinya, otomatis H atau ketinggiannya harus Anda konversi ke dalam meter. Ya. Sehingga yang tadinya 76 cm ya, Anda bagi menjadi 100. Kenapa? Karena 1 meter itu 100 cm. Berarti 76 dibagi 100 0,76. Ya. Mudah. Sehingga hasilnya adalah 13.600 dikali 9,8 dikali 0,76 meter. Sehingga dapat 101.300 Newton per meter persegi. Nah,
Jadi 1 atmosfer itu adalah 101.300 Newton per meter persegi. Itu jawaban yang pertama. Kemudian kalau misalkan soalnya dikembangkan, ya pertanyaannya seperti ini. Pertanyaannya seperti ini. Berapakah tinggi jalur air pada pipa Torricelli yang diisi air yang massa jenisnya 1000 kg meter kubik? Ya, maka kita menggunakan rumus yang sama. P sama dengan rho air, ya, karena di sini adalah tinggi jalur air, dikali G dikali H airnya. P di sini tekanannya adalah 1 atmosfer. Ya, sementara rho air itu diketahui ya, itu 1000 kg per meter kubik. Sementara G-nya diketahui 9,8 Newton per kilogram. Nah, yang ditanyakan adalah tinggi airnya. Tinggi jalur air pada pipa Torricelli. Nah, otomatis untuk mengetahuinya, kita konversi dulu. Karena di sini satuannya dalam bentuk meter kubik, maka kita coba rubah yang lainnya menjadi meter kubik. Yang pertama, 1 atmosfer kita rubah menjadi Newton per meter persegi. Ya, berarti 1 atmosfer seperti yang saya bahas di atas itu adalah 101.300 Newton per meter persegi. Kemudian di sini sudah dalam meter kubik ya, tidak perlu dirubah lagi. Nah, di sini juga sudah, maka kita tinggal mencari H airnya atau tinggi airnya. Ya, sehingga kita dapatkan bahwa tinggi airnya itu adalah 10,3 meter. Ya, 10,3 meter. Atau tinggi lajur airnya 10,3 meter. Jadi mudah ya. Sangat mudah untuk proses ini. Baik, itu berkenaan dengan tekanan. Ya, berkenaan dengan tekanan. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akan berlanjut pada materi berikutnya. Di dalam materi berikutnya, saya akan membahas tentang gaya angkat udara. Ya. Jadi sebuah benda yang berada di dalam gas ya atau udara akan mendapat gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat gas yang didesak benda tersebut. Misalkan ya, Anda tahu sebuah balon yang berisi gas akan naik ke atas. Berisi gas akan naik ke atas karena berat balon lebih ringan daripada udara yang dipindahkan. Ya, ini khusus balon gas ya. Jadi balon udara dapat naik karena ada gaya angkat lebih besar daripada selisih gaya tekan ke atas dan berat balon secara keseluruhan. Nah, sehingga diketahui ada rumus. Ya, rumusnya itu adalah, saya share gambarnya. Rumusnya ini. Gaya angkat balon itu sama dengan gaya tekan ke atas dikurangi berat balon seluruhnya. Ya, jadi itu formulasinya. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana kalau kita notasikan dengan formulasinya? Berarti gaya tekan ke atas, ya, itu sama dengan volume balon dikali massa jenis udara dikali gravitasi. Nah, sehingga kalau misalkan dinotasikan dalam lambang fisika, gaya tekan ke atas itu dilambangkan dengan FA, volume balon dilambangkan dengan V balon, kemudian massa jenis udara dilambangkan dengan rho udara, dan gravitasi dilambangkan dengan G. Nah, pertanyaannya, berat balon seluruhnya itu beratnya apa saja? Berat balon seluruhnya mencakup berat balon itu sendiri, kemudian berat gas yang ada di dalam balon. Biasanya orang mengisinya dengan gas helium atau hidrogen. Kemudian barangkali di dalam balon atau di sekitar balon itu ada peralatan pada balon. Misalnya kalau balon untuk anak-anak dikaretin biasanya di bawahnya atau pengikat ya peralatan pada balon. Kalau sekiranya balon udara seperti di Kapadokia berarti ada berat penumpangnya, ada berat keranjangnya. Nah itu berat balon keseluruhannya. Nah kita masuk ke dalam pembahasan soal ya pembahasan soal. Nah, kita bercerita tentang balon udara yang ada di
Kapadokia ya, balon udaranya. Ya, Kapadokia Turki. Ya, Anda sudah mengenal mungkin ya. Nah, baik. Sebuah balon udara volumenya 5.000 meter kubik. Mempunyai berat kosong 8.000 Newton. Kemudian balon ini diisi dengan gas helium yang massa jenisnya 0,18 kg per meter kubik. Jika berat muatan balon itu 7.000 Newton, ya barangkali ada orang yang naik ke dalam keranjang balon tersebut. Massa jenis udara 1 kg per meter kubik. Gravitasi dianggaplah 10 meter per second pangkat 2. Berapakah gaya angkat balon tersebut apabila talinya dilepaskan? Ya. Nah, diketahui berarti volume balonnya itu adalah 5.000 meter kubik. Berat balonnya itu adalah 8.000 Newton. Berat muatannya itu adalah 7.000 Newton. Kemudian massa jenis helium diketahui 0,18 kg per meter kubik. Massa jenis udara diketahui 1,3 kg per meter kubik. Gravitasi diketahui 10 meter per second pangkat 2. Yang ditanya, berapakah gaya angkat dari balon tersebut? Ya. Untuk menjawab soal itu sangat mudah. Ya. Maka gaya angkat balon pakai formulasi yang tadi. Gaya tekan ke atas dikurangi berat balon. Nah, gaya tekan ke atas itu rumusnya apa? Gaya tekan ke atas itu volume balon dikali rho, massa jenis udara dikali G. Volume balonnya diketahui 5.000 ya tadi. Kemudian massa jenis udaranya diketahui 1,3 kg per meter kubik. Dan gravitasinya diketahui 10. Sehingga 5.000 dikali 1,3 dikali 10 dapat 65.000 Newton. Nah, berarti berat gaya tekan ke atas itu adalah 65.000 Newton. Belum selesai. Kenapa? Karena kita harus menghitung berat gas helium. Nah, berapakah berat gas helium? Volume dikali massa jenis dikali gravitasi. Volumenya kan sama 5.000. Massa jenis heliumnya ini 0,18 kg. Kemudian G-nya 10. Oke, sehingga 5.000 dikali 0,18 dikali 10 dapat 9.000 Newton. Ya. Nah, berarti kan gaya tekan ke atasnya sudah dapat nih. Kemudian berat gas heliumnya sudah dapat. Maka berat balon total itu adalah berat balon ditambah berat muatan ditambah berat gas helium. Nah, berat balonnya kan 8.000 tadi. Kemudian berat muatannya itu adalah 7.000 diketahui. Nah, berat gas heliumnya barusan kita hitung 9.000. Berarti 8.000 tambah 7.000 tambah 9.000 dapat 24.000 Newton. Sehingga gaya angkat balon ke atas itu adalah 65.000 dikurangi 24.000. Sehingga dapat 41.000 Newton. Jadi gaya angkat balon ke atas itu adalah 41.000 Newton. Oke, sangat mudah. Baik, materi berikutnya yaitu berkenaan dengan hukum Boyle. Ya. Karena kita masih belajar tentang tekanan. Ya, jadi tadi pertama kita bahas tentang tekanan udara, gaya angkat udara, dan yang berikutnya adalah hukum Boyle. Ya, saya akan share hukum Boyle ini mudah ya. Oke. Baik. Nah, ini adalah hukum Boyle. Oke. Hasil kecil tekanan itu dilambangkan dengan P. Tekanan itu P. V di sini adalah volume. Ya. Cuman di sini formulasinya P1 dikali V1 itu sama dengan P2 dikali V2. Apa bedanya antara 1 dan 2? 1 itu berarti tekanan awal, 2 itu adalah tekanan akhir. Berarti P1 tekanan awal, P2 tekanan akhir, V1 volume awal, V2 volume akhir. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah,
Langsung aja ke soal ya, supaya mudah. Ya, kita langsung ke soal. Supaya mudah. Dalam sebuah ruangan tertutup, volumenya 200 cm kubik. Terdapat udara dengan tekanan 2 atmosfer. Jika ruangan tersebut diperkecil volumenya menjadi 50 cm kubik pada suhu tetap, berapakah tekanan udara dalam ruangan tertutup itu? Ya, oke. Berarti V1-nya itu 200 cm kubik, ya enggak? P1-nya, tekanan pada volume 1 itu 2 atmosfer. Nah, kemudian diketahui jika volumenya menjadi 50 cm kubik pada suhu tetap, berapakah tekanannya? Berarti V2-nya diketahui, volume akhirnya. Maka yang ditanya adalah P2. Untuk menjawab itu mudah. Berarti P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. P1 2 atmosfer. V2 200 cm diketahui. Nah, P2 ditanya. Sementara V2 50 cm kubik. Nah, sebenarnya kan gampang ya. Berarti 2 dikali 200 dibagi 50. Ya, kebetulan di sini sudah dalam cm kubik. Ya udah tinggal langsung 2 kali 200 dibagi 50 sama dengan 400 dibagi 50. Ini maaf nih, nolnya kelebihan 1. 400 dibagi 50 sehingga dapat 8 atmosfer. Jadi tekanan udara dalam ruangan itu adalah 8 atmosfer. Nah, ini berkenaan dengan hukum Boyle. Oke, baik. Hari ini kita cukupkan. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.